Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siva Najwa Siregar dari SMA 71 Jakarta, kelas 10F, absen 32. Kali ini aku akan membahas dua bentuk karya sastra yang berbeda, yaitu hikayat dan cerpen. Apa sih perbedaannya? Yuk simak penjelasannya. Hikayat dan cerpen. Pengertian hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra lama yang berupa cerita prosa berbahasa Melayu. Hikayat biasanya berisi kisah-kisah yang mengandung unsur sejarah, legenda, atau dongeng, dengan tujuan untuk menghibur, memberikan pelajaran moral, atau menanamkan nilai-nilai tertentu. Ciri-ciri hikayat. Hikayat menggunakan bahasa Melayu lama, istana sentris, atau ceritanya berlatarkan istana. Prologis, ceritanya tidak masuk akal atau bersifat khayalan. Statis, bersifat kaku dan tetap. Anonim, pengarang hikayat tidak jelas. Hikayat menggunakan kata arkais, yaitu kata-kata yang jarang digunakan seperti syahdan dan sebermula. Unsur intrinsik hikayat. Pertama, tema, ide pokok atau pesan utama cerita. 2. Tokoh dan penokohan, karakter dalam cerita, beserta sifat-sifatnya. 3. Alur atau plot. Jalannya cerita bisa maju, mundur, atau campuran. 4. Latar atau setting. Tempat, waktu, dan suasana cerita. 5. Amanat. Pesan moral yang ingin disampaikan. 6. Sudut pandang. Cara pengarang menyampaikan cerita. Bisa orang pertama atau ketiga. Unsur ekstrinsik hikayat. 1. Latar belakang pengarang, kehidupan, pendidikan, atau pandangan pengarang. 2. Kondisi sosial budaya, norma, adat istiadat, dan kepercayaan masyarakat pada saat itu. 3. Nilai-nilai religius, moral, sosial, atau politik yang memengaruhi cerita. Kaidah kebahasaan hikayat. 1. Menggunakan bahasa arkais, mengandung kata-kata kuno yang jarang digunakan dalam bahasa sehari-hari modern. 2. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal atau konjungsi kronologis adalah kata penghubung untuk menandakan urutan waktu, contohnya sebelum, sesudah, lalu, dan lain-lain. Struktur hikayat. Yang pertama ada abstraksi, atau pengenalan situasi awal atau latar belakang. 2. Orientasi, penjelasan tentang konteks cerita dan tokoh. 3. Komplikasi atau munculnya masalah. 4. Evaluasi, tokoh mengevaluasi tindakan yang dilakukan dalam cerita. 5. Resolusi, penyelesaian masalah. Dan yang keenam ada kode atau penutup akhir dari cerita. Selanjutnya ada pengertian cerpen. Cerpen adalah salah satu karya sastra yang berupa cerita pendek, yang umumnya berisi tentang cerita fiksi atau fantasi. Ciri-ciri cerpen. 1. Cerita pendek dan padat, 500 sampai 10.000 kata. 2. Fokus pada satu konflik utama. 3. Jumlah tokoh terbatas, biasanya 1 atau 3 tokoh. 4. Latar tempat dan waktu terbatas. 5. Alur sederhana dan langsung. 6. Kesudahan jelas, meski bisa berupa akhir terbuka. 7. Memberikan efek tunggal atau kesan tertentu pada pembaca. Intrinsik cerpen. Pertama, tema, ide pokok atau inti cerita. Kedua, tokoh dan penokohan, karakter dalam cerita dan sifat-sifatnya. Ketiga, alur atau plot. Jalannya cerita termasuk tahapan perkenalan, konflik, klimaks, dan penyelesaian. Keempat, latar atau setting, tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Kelima, sudut pandang, perspektif penulis dalam menyampaikan cerita. Orang pertama, orang ketiga, dan lain-lain. Keenam, amanat, pesan moral yang ingin disampaikan pengarang. Ketujuh, ada gaya bahasa, cara pengarang menulis termasuk pilihan kata dan majas. Unsur ekstrinsik cerpen. Pertama, latar belakang pengarang, kehidupan dan pengalaman penulis. Kedua, latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat adalah tempat penulis berada, sehingga memengaruhi penulis dalam membuat karya. Ketiga, nilai-nilai moral, sosial, agama, atau politik yang terkandung dalam cerita. Kaidah kebahasaan cerpen. 1. Menggunakan bahasa naratif untuk menceritakan peristiwa atau kejadian. 2. Dialog antar tokoh, menghidupkan cerita dan menggambarkan interaksi antar karakter. Ketiga, penggunaan kata ganti sesuai dengan sudut pandang, aku, dia, atau nama tokoh. 4. Deskripsi detail untuk menggambarkan latar, suasana, dan karakter. Kelima, pilihan kata variatif, memanfaatkan majas atau gaya bahasa untuk memperindah cerita dan menekankan pesan. Struktur cerpen. 1. Abstrak, pengantar singkat untuk memberikan gambaran awal cerita. Ini berupa opsional. 2. Orientasi, memperkenalkan latar, tokoh, dan situasi awal cerita. 3. Komplikasi,
Bagian konflik atau masalah utama yang dihadapi tokoh. 4. Klimaks, puncak konflik, di mana ketegangan cerita mencapai titik tertinggi. 5. Resolusi, penyelesaian masalah atau konflik dalam cerita. 6. Koda, penutup cerita yang berisi pesan moral atau refleksi. Ini juga bersifat opsional. Kesimpulan perbedaan. Jadi perbedaan dari kedua tersebut adalah hikayat merupakan karya sastra lama yang bercirikan alur fantastis, tokoh besar, dan pesan moral yang sering mengandung unsur keajaiban. Sementara itu, cerpen adalah karya sastra modern yang bersifat realistis, menggunakan bahasa sederhana, serta fokus pada satu konflik atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalian sekarang sudah tahu kan perbedaan hikayat dan cerpen? Begitu dulu penjelasan dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.